Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang polimorfisme dalam Java. Ini adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama adalah Nurin Elvisyah, Arina Syafira, Dwi Arianti, Diana Putri Andriani, dan yang terakhir adalah Misri Wahyuni. Definisi polimorfisme. Secara harfiah, poli berarti banyak dan morf berarti bentuk. Jadi polimorfisme itu sendiri adalah berarti mempunyai banyak bentuk. Sedangkan definisinya adalah suatu kejadian ketika objek dapat mengungkap banyak hal melalui suatu cara yang sama. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya. Polimorfisme mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode general yang bersifat umum untuk semua kelas turunannya, dan selanjutnya kelas-kelas turunan tersebut dapat memperbarui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Polimorfisme sendiri ada dua tipe, yaitu yang pertama, dynamic polymorphism atau true, merupakan function overriding. Sebuah fungsi dalam kelas turunan yang memiliki nama, return type, argumen function yang sama dengan fungsi dalam kelas induk. Terjadi ketika deklarasi metode subkelas dengan nama dan parameter yang sama dengan metode dari superkelasnya. Dengan overriding, kita dapat memiliki pengenal metode yang sama persis dengan pengenal metode yang ada di superkelas, tapi berbeda behavior. Konstruktor tidak dapat di-overriding sebab konstruktor tidak diturunkan ke subkelasnya. Memanggil metode yang di-override di superkelas dengan keyword super. Penggunaan keyword super hanya dapat memanggil metode di superkelasnya langsung, tidak dapat memanggil metode di superkelas dari superkelas. Langsung saja, ini adalah contoh programnya. Bisa kita lihat di sini merupakan definisi kelas induk, di mana kelas induknya merupakan penyanyi. Dan sistem outprinter karakteristik nadanya dan belum definisikan. Di sini kita mendefinisikan kelas-kelas turunan dari kelas penyanyi. Dari kelas penyanyi yang ini. Ada penyanyi jazz, ada penyanyi pop dan penyanyi dangdut. Kemudian di kelas demo polimorfisme, penyanyi P, penyanyi jazz, Mus Mujiono sama dengan New penyanyi jazz. Penyanyi pop Audi sama dengan New penyanyi pop. Penyanyi dangdut Inul sama dengan New penyanyi dangdut. P di sini mengacu pada objek penyanyi jazz akan memanggil metode pada kelas penyanyi jazz. Kemudian P di sini mengacu pada objek penyanyi pop. Yang ini ya. Kemudian yang ini mengacu pada penyanyi dangdut. Yang ini. Jika kita run, maka hasil programnya akan seperti ini. Penyanyi dengan irama jazz, penyanyi dengan irama pop, penyanyi dengan irama dangdut. Seperti yang kalian lihat, kita mendeklarasikan variabel referensi ke tipe penyanyi dengan nama P. Sampai di sini kita belum mengetahui apakah P merupakan penyanyi jazz, penyanyi pop, ataukah penyanyi dangdut. Namun pada saat P mengacu ke objek dari kelas penyanyi jazz, kemudian kita memanggil metode bernyanyi melalui referensi tersebut, maka metode yang akan dieksekusi adalah metode bernyanyi yang terdapat pada kelas penyanyi jazz. Ini artinya
metode yang akan dipanggil oleh P akan tergantung dari objek yang sedang ditunjuk atau diacu oleh P. Begitu pula apabila P sedang menunjuk ke objek dari kelas penyanyi pop maupun penyanyi dangdut, metode yang dipanggil pun akan disesuaikan dengan objek yang ada. Hal semacam inilah yang dinamakan dengan polimorfisme. Artinya, cara yang dilakukan itu sama, yaitu P bernyanyi, akan tetapi implementasinya berbeda-beda, sesuai dengan tipe objek yang sedang diacu. Penentuan objek mana yang akan diacu dilakukan pada saat runtime, sehingga proses ini dikenal dengan istilah runtime polymorphism atau dynamic method dispatch. Kemudian, yang kedua adalah static polymorphism atau trivial, merupakan function overloading atau penggunaan kembali nama-nama fungsi yang sama tapi dengan argumen yang berbeda. Penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda atau beda parameter. Dengan menggunakan kemampuan overload Java, kita dapat memiliki lebih dari satu metode dengan nama yang sama di dalam suatu kelas. Metode yang di-overload dan yang meng-overload sebenarnya adalah metode-metode yang benar-benar berbeda, maka mereka hanya memiliki kesamaan nama saja. Ini adalah contoh program static polymorphism atau trivial function overloading. Di sini kita punya kelas tampil data, dan di sini kita mendefinisikan kelas turunan dari kelas induk. Jadi, kelas karakter, kelas integer, kelas pecahan merupakan kelas turunan dari kelas tampil data. Dan di sini kelas lat polymorphisme. Karakter A sama dengan new karakter, integer B sama dengan new integer, pecahan C sama dengan new pecahan. Kode-kode di sini akan memanggil metode tampilkan pada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian jika kita run, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Ini adalah output dari coding yang tadi. Berdasarkan program di atas, kita mendeklarasikan variabel referensi ke tipe tampil data dengan nama data. Sampai di sini kita belum mengetahui apakah data merupakan karakter, integer, atau pecahan. Namun, pada saat data mengacu pada objek dari kelas karakter, kemudian kita memanggil metode bernyanyi melalui referensi tersebut, maka metode yang akan dieksekusi adalah metode tampilkan yang terdapat pada kelas karakter. Ini adalah kelas karakter. Kemudian kita memanggil metode bernyanyi melalui referensi tersebut, maka metode yang akan dieksekusi adalah metode tampilkan yang terdapat pada kelas karakter. Ini artinya metode yang akan dipanggil oleh data akan tergantung dari objek yang sedang ditunjuk atau diacu oleh data. Begitu pula apabila data sedang menunjuk objek dari kelas integer maupun pecahan, metode yang dipanggil pun akan disesuaikan dengan objek yang ada. Hal semacam inilah yang juga disebut sebagai polimorfisme. Artinya cara yang dilakukan sama, yaitu data tampilkan, akan tetapi implementasinya berbeda-beda. Setiap objek akan memproses tiap-tiap metode. Penentuan setiap objek yang diacu dilakukan pada saat compile time, sehingga proses ini dikenal dengan istilah compile polymorphism atau static method dispatch. Keuntungan pemrograman dengan menggunakan polimorfisme adalah kita dapat menggunakan kelas-kelas yang kita buat atas sebagai superkelas dan membuat kelas-kelas baru berdasar superkelas tersebut dengan karakteristik yang lebih khusus dari behavior umum yang dimiliki superkelas.
Kemudian, kita juga dapat membuat superclass yang hanya mendefinisikan behavior namun tidak memberikan implementasi dari metode yang ada. Yang terakhir, kita bisa menghindari duplikasi objek. Kita dapat menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada, sehingga kita tidak perlu menuliskan kode dari nol ataupun mengulangnya lagi. Namun, kita tetap bisa menambahkan atribut dan atau metode unik dari kelas itu sendiri. Kesimpulan terakhirnya, Java termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang berbasis objek atau OOP, di mana di dalamnya terdapat berbagai sifat yang unik dalam pemrogramannya, seperti encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Polymorphism merupakan salah satu sifat yang unik dalam bahasa pemrograman yang berbasis objek khususnya Java. Sifat ini sangat membantu programmer dalam memanipulasi program agar lebih mudah dan efisien. Sifat ini juga sangat terkait dengan kedua sifat lainnya, yaitu encapsulation dan inheritance. Misalnya, hubungan dengan inheritance untuk mengoverride sebuah metode yang ingin dipolymorfisme harus menggunakan sifat tersebut. Polymorfisme sendiri terdiri dari dua jenis, seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Yang pertama menggunakan fungsi override dan overload method, yang masing-masing dari jenis tersebut memiliki kemampuan dan syarat yang berbeda. Dengan kedua fungsi tersebut memungkinkan terciptanya berbagai bentuk dari suatu objek. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.